Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Selamat datang di rumah Pak Yosef sekeluarga untuk ibadat dan sekaligus pendalaman kitab suci pertemuan ketiga. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Mari kita lebih mengajak putra-putri kita, anak-anak kita untuk hadir. Karena kehadiran kita adalah kekuatan bagi penginjilan. Tidak jemu-jemunya untuk mengajak mereka, ya. Karena kepentingan yang utama dalam bulan kitab suci nasional itu adalah mencintai Tuhan dalam kitab suci. Mari kita sebelum memulai kegiatan kita ini, mari kita berdoa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus, mari kita mendalami pertemuan ketiga ini. Tetapi jika ada sepatah dua patah kata dari tuan rumah, Pak Yosef, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Dari Ketua Lingkungan, lanjut ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka pertemuan ketiga kita dengan modul atau bahan yang sudah difotokopi. Menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Habakuk 2 ayat 1-5. Jadi nanti saya akan memberikan semacam penjelasan singkat di lingkungan dalam bentuk tulisan. 12 nabi kecil itu terdiri atas siapa-siapa saja. Karena Nahum dan Habakuk itu masuk dalam 12 nabi kecil. 12 nabi kecil itu artinya tulisannya singkat. Bukan maksudnya orangnya kecil gitu. Ya. Dimulai dari Hosea, ya kan? Kemudian ada yang namanya Yoel, ya, Amos, ya. Kemudian ada yang namanya ya, Mika, Yunus, Obadja, Nahum, Habakuk, ya, Jepanya, Hagai, ya, Zakaria, Maleaki. Itu dia tata urutannya. Nahum, Habakuk ini masuk ke terdiri dari 12 nabi kecil ini pada urutan ke 7 dan 8. Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, ya, Zakaria, Maleaki. Nah itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Ini adalah suatu perintah yang luar biasa dari Habakuk kepada umat Israel khususnya, dan kepada kita pada umumnya sekarang umat Kristiani, untuk menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Hukuman menurut Habakuk adalah suatu bentuk tanda dari Allah supaya umat manusia mencintai kembali Allah. Jadi hukuman dalam perjanjian lama itu bukan adalah
suatu musibah yang ditimpakan, tetapi sebagai suatu tanda bahwa Allah mencintai umat manusia. Maka Nabi Habakuk ingin mengingatkan bahwa hukuman itu peringatan bahwa kita tidak mencintai atau kurang mencintai Allah. Tujuan pertemuan, umat menyadari dan berusaha untuk menjadi orang benar dengan berlandaskan iman. Jadi kalau kita belajar yang namanya kebenaran, kita belajar yang namanya iman, kita belajar yang namanya moral, iman, moral, etika, dan estetika. Estetika itu keindahan. Lalu kita belajar yang namanya kebenaran. Jadi kalau kita belajar tentang iman, berarti kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lalu kalau kita bermoral, berarti kita melaksanakan segala kepatuhan, cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi suatu pelanggaran itu, pelanggaran cinta kasih itu adalah dosa. Misalnya kita melakukan tindakan kejahatan, bentuknya macam-macam dalam 10 perintah Allah itu kan. Dan sangat istimewanya 10 perintah Allah itu ya dimulai dengan kata jangan. Jangan, baru kuduskan dan hormatilah. Habis itu jangan semua. Berarti Tuhan tidak pernah mewajibkan kita ya. Tetapi Tuhan ingin kita mengatasi segala sesuatu yang jahat itu berdasarkan kehendaknya. Maka menjadi orang Kristiani itu tidak pernah diwajibkan atau tidak pernah diharuskan. Tetapi justru ya, karena kita mencintai, kita datang ke gereja bukan karena kewajiban, tapi karena kita mencintai Tuhan. Nah, itu persoalan yang harus kita pahami sebagai umat beriman. Jadi kita kalau datang beribadat itu bukan karena kita mencintai sesuatu, itu karena sesuatu, tetapi karena kita mencintai Tuhan dengan total. Kalau kita datang ke gereja setiap hari Minggu, menghadiri misa, itu kita mencintai Tuhan, menjawab cinta Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita dan kita sering mengingkari cinta Tuhan. Nah itu. Maka kita mencintai, maka akan dikasihi. Belas kasih Allah itu. Itulah kehendak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah sampai pada pertemuan ketiga bulan Kitab Suci Nasional. Dan pastilah ini pasti masuk ke tanggal-tanggal puluhan. Nah ini tanggal 20. Maka sudah tepat kita berada di pertemuan ketiga. Walaupun kita mungkin agak kurang panas di start awal. Tetapi saya yakin dan percaya Santo Rupinus selalu mendoakan kita agar kita tetap setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya sudah mencari literasi untuk devosional kepada Santo Rupinus. Nah, mungkin itu nanti akan dibagikan, saya serahkan kepada ketua lingkungan untuk kita berdeposi kepada Santo Rupinus. Karena memang lingkungan kita ini kan pelindungnya, orang kudusnya Santo Rupinus, seorang uskup. Seorang uskup. Kita perhatikan, kita mendapat gambarnya. Ya puji Tuhan ada teknologi sekarang, kita bisa dapat gambarnya itu. Ya, setelah itu kita buat. Dan semoga pambel kita sudah dirubah ya. Karena saya sampai ada sesuatu yang mengganjal di hati saya waktu apakah bulan apa ya, pambel gitu tuh enggak ada. Apa maksudnya pambel gitu tuh enggak ada. Satu-satunya pambel yang enggak ditaruh di depan tuh Santo Rupinus kan. Nah, entah kemana mereka nyimpannya ya. Tetapi akhirnya udah ditemukan katanya. Nah, jadi pambelnya itu. Jadi pambel itu bolehlah nanti diperbanyak ya. Jika misalnya peringatan Santo Rupinus ya kan. Dan sesuai dengan kapan kita akan merayakan ulang tahun ya. Kita harus mempersiapkannya dengan seksama, dengan ya berdeposi kepada Santo Rupinus sebagai pelindung kita. Dan juga marsnya juga sudah saya coba siapkan.
Jadi supaya nanti Mars Santoropinus itu ada begitu. Ya. Jadi kita bisa menyanyi dengan baik. Jadi tidak lagi ada umat dari lingkungan lain bilang suara kita jelek, kan begitu. Karena begini ya, liturgi itu tidak pernah memandang suara, tetapi bernyanyi. Sejelek apapun suara kita, kalau kita tidak bernyanyi, berarti kita tidak mau memuji Tuhan. Kata Santo Agustinus, quid bene cantat bis orat. Bernyanyi itu berdoa 2 kali, ya. Jadi quid bene cantat bis orat. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita wajib bernyanyi. Walaupun suara kita sengong kah, atau suara kita lagi batuk kah, tidak ada suara kah, atau mungkin tapi saya ingat waktu pelayanan di lapas itu ada seorang yang tidak bisa berbicara. Saya pikir ngolok-ngolok dia. Saya tanya, mengapa dia bernyanyi seperti itu? Oh Pak, dia tidak bisa berbicara, bisu. Oh, tetapi dia berusaha untuk bernyanyi. Mengapa kita yang punya suara tidak bernyanyi? Dan dalam liturgi kita itu ada komunikasi, tanya jawab. Ya, Tuhan bersama kita dan bersama rohmu, itu harus dijawab, kan begitu. Kan banyak tuh jawaban-jawabannya. Sebenarnya pakai nyanyian. Ya. Beberapa kali imam biasa menggunakan nyanyian kalau misalnya dalam ini ya. Kan harus dijawab. Dan jawaban itulah suatu liturgi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini saya jelaskan dulu supaya pemahaman kita tentang liturgi itu harus jelas. Ya. Jadi liturgi Katolik itu dimulai dari ritus pembukaan. Kemudian masuk dalam ya, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, ya. Dan ritus penutup itu harus diikuti. Yang sering menjadi kendala adalah ritus penutup. Ketika kita bernyanyi, masih bernyanyi 1 bait, kita sudah berdoa. Sebenarnya belum. Kita berdoa itu setelah lagu penutup selesai, sama seperti lagu pembukaan kan. Lagu pembukaan kan kita berdoa tuh. Makanya sedapat mungkin 15 menit sebelum misa, kita sudah hadir supaya kita bisa menyampaikan intensi-intensi pribadi kita di hadapan Tuhan Yesus. Di depan sakramen Maha Kudus, itulah Tuhan Yesus. Nah, makanya diharapkan 15 menit sebelum itu. Tapi biasanya di tempat kita, ya 30 menit pun sudah bisa ya. Dan dulu biasanya ada lagu-lagu yang mengiringi. Seorang pemain orgel atau orgen itu ya, itu kan orgel sebenarnya ya lagunya itu. Kemudian dia sudah mempersiapkan lagu itu ya, jadi suasana hening itu terjadi. Ya. Menciptakan suasana hening itu, itulah dia. Dengan mendengarkan lagu-lagu ya kan. Tetapi sepertinya memang kebiasaan itu mulai berangsur-angsur punah. Mengapa saya tidak tahu, seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat Paus Fransiskus waktu misa setelah selesai ya, dia menuju ke arca atau patung Bunda Maria untuk berdoa dan hening. Nah itu. Di Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, liturgi itu adalah cara mencintai Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bernyanyi itu berarti berdoa 2 kali. Ya, mulai dari lagu pembukaan, setelah itu nanti kita bernyanyi ya, kalau misalnya ya, kan ada yang didaraskan, ada yang dinyanyikan mengucapkan tanda salib itu kan. Kemudian nanti ada ordinarium ya. Jadi semuanya harus dijawab. Ketika imam itu sebenarnya bukan imam yang mengaku, ini imam yang mengaku, saya mengaku lalu kita nyambung kan. Harusnya ketika imam mengucapkan saya mengaku, dalam hati kita sudah siap-siap saya mengaku kan begitu. Ya, itu cara, kalau cara ya agak jarang menggunakan doa tobat ya. Biasanya itu cara, kalau kita lihat ada cara pertama, cara kedua, cara ketiga itu langsung mengucapkan Tuhan kasihanilah. Ya, setelah itu kita ordinarium, Tuhan kasihanilah ya. Lanjut ke kemuliaan. Nah, itu kemuliaan itu harus kita daraskan atau kita nyanyikan.
Terus nanti ya sampai masuk ke doa pembukaan dan seterusnya. Selanjutnya itu ada sapaan terus. Ya kan? Nanti lektor setelah menyelesaikan membaca, nah ini saya harap yang menjadi lektor atau yang menjadi lektris itu harus 3 la. 3 la itu laju, lapal, lantun. Ada orang bilang lagu, ya kan? Jadi membaca, ya kita berterima kasih sudah ada yang ikut jadi juara 4 lektor itu, ya. Jadi membaca kitab suci itu bukan seperti membaca buku biasa dan juga bukan improvisasi seperti membaca puisi. Tetapi membaca itu menyampaikan sabda dan firman Tuhan. Jadi penting untuk kita mendengarkan dengan seksama. Walaupun kita sudah membaca sebelumnya atau kita sudah sekian hari Sabtu sudah membaca bacaan untuk hari Minggu, tapi kita wajib mendengarkan. Nah, maka perlu mic yang bagus, pengeras suara yang baik untuk sampai ke telinga kita. Barang siapa yang bertelinga hendaknya mendengar, kan ada itu dalam Injil. Mendengar. Lalu nanti demikianlah sabda Tuhan. Ya kan? Syukur kepada Allah khusus untuk bacaan kalau hari Minggu, kalau misa harian 1 bacaan pertama saja, kalau misa hari Minggu bacaan kedua. Syukur kepada Allah itu harus dijawab. Ya. Jadi menciptakan suasana hening. Begitu juga untuk mazmur ya. Jadi mazmur itu walaupun nadanya kita tidak paham, kita ikuti saja. Ya, memang di tempat kita ini ada mazmur-mazmur yang agak bukan sulit karena masih mazmur yang bukan baru ya. Baru itu 2020, kurang lebih sudah 4 tahun ya. Jadi ya. Nah, jadi bukan mazmur itu tidak lebih atau kurang baik seperti mazmur lama, tidak. Itulah kekayaan musik liturgi. Selanjutnya ya setelah itu kita mendengarkan bacaan kedua dengan seksama, ya makanya seorang lektor lektris itu harus dipilih ya kan dengan persiapan yang baik. Biasanya ada latihan sebelumnya dan sebagainya, itu dipersiapkan dengan baik. Tapi yang paling utama adalah doa. Mohon bimbingan Roh Kudus agar membacanya dengan baik dan umat mendengarkan dengan baik. Lanjut nanti ya. Ada bacaan Injil ya. Itu ada beberapa jawaban yang harus kita kan jawab seperti itu. Kemudian nanti selesai. Nah, lanjut nanti ya imam ya mengharapkan kita atau kita mengucapkan syahadat singkat. Agak jarang yang menggunakan syahadat Nikea Konstantinopel ya. Itu agak jarang yang kita bilang syahadat panjang ya. Nah, itu banyak umat Katolik kurang hafal. Yang paling hafal adalah syahadat panjang, pendek. 12 pokok iman Katolik di situ. Nah, lanjut doa umat. Ya kan, doa umat ini kan ya biasanya marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kalau di satu gereja di paroki Keluarga Kudus itu pembaca doa umat itu tidak membaca semua, kita yang membaca. Kalau yang pernah misa di Keluarga Kudus ya. Nah, lanjut setelah itu, nah itu sudah masuk ya liturgi Ekaristi, liturgi Sabda, masuk ke liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Sebenarnya persiapan persembahan itu, lagu-lagu persembahan itu hanya mengiringi, bukan malah mendominasi. Roti dan anggurnya sudah ada di altar, imam pula menunggu. Nah, itu harus kita memilih itu. Oh, tunggu loh persembahannya. Persembahan yang kolektif itu tidak perlu ditunggu. Karena yang paling utama itu 2 persembahan itu, roti dan anggur. Itu yang utama.
Ya kan? Nah itu. Karena kalau kolekte itu ya bisa di awal, tapi kebiasaannya lalu di pas persembahan. Ya kan? Cuman ya untuk membiasakan itu, ya bis kan kolekte waktu kita live streaming, kolekte memangnya di persembahan kan enggak. Silakan kolekte melalui rekening atau kiris, ya kan? Kan begitu. Kris. Nah. Ya kan? Nah, lanjut. Nah, ini saya jelaskan dulu supaya paham. Nah, lanjut nanti, ya kan? Mulai masuk ke ya, jawaban-jawaban atau prefase itu ya, terus sampai ke kudus, ya kan, nanti ya kan doa syukur agung. Nah, doa syukur agung kita ini ya, banyak umat memang untuk anenese yang baru ini banyak yang ya, tetapi apal ndak apal ya lantunnya lah. Ya kan? Nah, kan ada beberapa jenis lagunya dan nadanya tuh sebenarnya. Ya. Nah, dijawab, jangan diam. Ya. Lalu sikap. Nah, ini beberapa umat masih ada yang kurang pas. Ketika imam mengkonsekrat itu kita harus melihat, ya kan, bukan mengangkat menyembah begitu, tidak, melihat. Nah, ada, makanya inilah atau lihatlah. Nah, melihat, dilihat, bukan untuk mata atau menunduk, tapi melihat. Ya, melihat posisinya. Nanti pada saat misalnya setelah gong berbunyi atau lonceng berbunyi, nanti imam dia bisa berlutut atau menunduk, kita baru menunduk, kan begitu. Nah, setelah itu ya merubah, ya mengkonsekrat anggur menjadi darah Kristus, kan dilihat. Nah, barulah kita anamnese, kan dijawab. Nah, lanjut terus. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau ada, memang ini jawaban amin tuh sekali, ndak amin 3 kali. Tapi tiba-tiba biasa, ya udahlah. Ini proses ya. Nah, seperti itu. Lanjut nanti doa Bapa kami, ya. Nah, kemudian nanti ya imam mengangkat sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus itu sudah dikonsekrat, itu udah Yesus tuh. Itu dilihat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. Jawab, Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah, setelah itu ada masa hening. Nah, memang ada yang berdoa, ya kan, masa hening. Masa hening, selanjutnya umat menyambut sesuai dengan ya posisinya masing-masing. Ya. Apakah penting ada lagu komuni atau lagu pengantar komuni atau komuni di situ? Sebenarnya tidaklah penting, tetapi hanya mendukung. Ya kan? Ya, cukup satu lagu, cukup. Karena ada jeda masa hening, masa hening. Ya, lihatlah, kalau misalnya boleh 2 lagu, ya 2 lagu. Nah, tetapi ada satu lagu yang agak jarang dinyanyikan, misalnya Jago Jiwa Kristus tuh. Itu sebenarnya lagu yang utama sebenarnya ya. Ya memang boleh setelah itu lagu lain kan. Kalau agak panjang 2 lagu. Tetapi ada masa hening, kemudian setelah selesai, ya kan, imam itu mengemasi meja altar. Ya, itu sebenarnya top, enggak perlu nunggu lagi. Tunggu, kadang pastornya kasihan nunggu. Saking bersabar. Padahal ketika sudah selesai itu, tapi kor karena ini lagu baru dinyanyikan, seakan-akan lagu baru, dan anehnya lagunya belum masuk ke musik liturgi atau belum ada nihil obstat dan imprimatur dari ya kan uskup setempat atau komisi musik liturgi udah dimasukkan. Lagi solo dia, solo.
bernyanyi dia solo. Seakan-akan itu konser dia, tidak. Nah, itu ada masa hening, ya kan, hening menunggu. Jadi dalam masa hening itu ya kita ya bersyukur atas rahmat Allah. Nah, itu. Setelah itu nanti imam akan menutup dengan doa komuni, kan. Sebelumnya ada antipon dulu. Ada antipon. Antipon itu adalah firman atau satu ayat yang diucapkan. Nah, itu. Nah, itu udah jelas lah bagi yang punya buku ruah atau buku yang lainnya, silakan ya. Nah, lanjut. Nah, ini. Karena kita dalam tema menjadi manusia yang benar nih, ya kan. Nah, lanjut setelah itu baru ya, sebenarnya pengumuman itu dalam ritus tuh enggak ada. Cuman ya karena di Indonesia ini banyak yang enggak bisa baca tulis, pengumuman tuh pengumuman. Ya, karena umat jarang membaca. Makanya jangan heran di beberapa gereja pengumuman di awal. Hanya pemberitahuan tentang yang akan menerima sakramen perkawinan saja yang diumumkan. Karena itu penting. Ya, karena umat harus paham, harus tahu. Ya, itu harus diumumkan. Ya, karena menyangkut halangan. Jadi kalau misalnya si A nih ketahuan sudah pernah menikah, lalu diumumkan, lalu kita tidak melaporkan kepada pastor setempat yang mengumumkan itu, kita berdosa dan tidak boleh menutupinya. Nah, itu kan pernah kejadian tuh, lalu batal kan. Toh di suatu tempat di daerah timur, mama, papa katanya, batal. Kok ada papa, manggil papa di belakang kan. Papa katanya. Rupanya sudah punya istri dan anak, ya kan. Mohon kepada pastor ya udah masuk ke sakristi, berlutut-lutut nyembah-nyembah pastor enggak bisa. Ya kan? Kami habis ini mau resepsi, ya peduli. Udah menipu, berbohong. Bonyok-bonyok mukanya resepsi gara-gara itu. Itu. Jadi tidak boleh kita udah tahu, walaupun itu saudara kita, anak kita, atau siapapun, itu harus dikonsultasikan ke pastor setempat. Nah, itu untuk penjelasan supaya ya membuat sesuatu yang benar itu bisa menjadi terjadi.